Shalom sahabat kasih Bapa. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini saya bisa kembali membuat video ini, dan dalam video ini saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong saya saat saya terpapar COVID-19. Doa saya dan harapan saya kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sahabat kasih Bapa, terlalu banyak yang bertanya, jadi saya tidak bisa jawab satu persatu dan saya tidak bisa menceritakan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah menyangkut bagaimana saya bisa kena COVID-19, bagaimana waktu proses-prosesnya, bagaimana gejalanya, dan saya tidak bisa jawab satu persatu, tapi lewat kesaksian saya ini, mungkin pertanyaan-pertanyaan sahabat kasih Bapa semuanya akan terjawab. Dan satu hal sahabat kasih Bapa, saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan membuat saya itu sangat-sangat terharu dan semakin jatuh cinta dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Ya, sahabat kasih Bapa, saya akan memulainya pada waktu tanggal 22 Desember. Itu saya mulai mengalami yang namanya sakit COVID-19. Kenapa saya katakan mulai? Karena ada beberapa gejala-gejala yang baru saja, yaitu gejala yang baru yang hari-hari ini sedang booming, dan itu yang saya alami. Nah, tapi sebelumnya sahabat kasih Bapa, saya teringat akan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Dan intinya bahwa apapun yang terjadi bagi kehidupan orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, semua baik, semua baik. Sahabat kasih Bapa, saya mulai dari tanggal 1 Desember itu punya kerinduan untuk mencari kehendak Tuhan bagi hidup saya sendiri, bagi pribadi saya sendiri, bahkan juga bagi gereja, bagi jemaat. Seperti yang sahabat kasih Bapa ketahui, bahwa saya adalah seorang pastor, seorang pendeta, seorang gembala sidang yang mengembalakan sebuah gereja di Purwokerto, yaitu GPDI El Gaul. Nah, untuk mengakhiri tahun 2020, saya merindukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya pribadi, baik juga dalam kehidupan gereja, bahkan jemaat. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, saya berkomitmen dan saya meminta pertolongan Tuhan untuk saya mencari kehendak Tuhan dengan berpuasa. Sehingga mulai dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 22 Desember itu saya berpuasa. Tapi pada saat saya berpuasa itu, saya tetap melakukan aktivitas, saya tetap melakukan pelayanan, saya tetap mengerjakan segala hal apapun yang wajib saya kerjakan. Dan puasa yang saya lakukan adalah puasa rantai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Dan pada tanggal 21, 22, dan 23, saya punya kerinduan dan saya berencana akan berpuasa Ester. Tetapi, saudara, di dalam menjalaninya itu memang tidak gampang dan tidak mudah. Mulai bulan Desember itu, COVID-19 sudah mulai naik terus dan banyak yang terpapar. Nah, untuk salah satu mengatasinya, di mana kondisi fisik saya supaya lebih lagi tercover dari COVID-19, saya kalau tidak ada kegiatan yang penting, saya tidak keluar dan saya hanya di rumah saja. Dan saya memilih untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan merenungkan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Tetapi saudara yang terkasih, sahabat kasih Bapa, ternyata yang Tuhan kehendaki bukan seperti apa yang saya inginkan, bukan seperti apa yang ada dalam pikiran saya, bukan seperti apa yang ada dalam pola pikir saya. Terkadang memang kita maunya begini, begitu, tetapi yang Tuhan berikan bukan demikian. Sebab firman Tuhan juga berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jalan Tuhan di atas jalan-jalan kita dan rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Nah, oleh karena itu, saudara, saya akan memulai kesaksian di mana saya akan
di mana saya mulai terpapar ataupun mengalami gejala-gejala yang namanya COVID-19. Tapi sebelumnya saudara yang terkasih, sahabat kasih Bapa, kita perlu ketahui sebentar, yaitu gejala COVID-19 terbaru yang jarang kita sadari. Yang pertama itu adalah sakit kepala, di mana sakit kepalanya itu mengalami migrain disertai dengan demam tinggi. Nah, yang kedua adalah infeksi mata, kondisi mata merah. Nah, yang ketiga adalah nyeri otot sebagai respon terhadap infeksi yang kita alami. Nah, yang keempat adalah anosmia, hilangnya penciuman. Dan ini yang sangat mudah kita pahami dan saat ini sudah terasa ataupun mulai tidak bisa mencium, lebih kemungkinan besarnya bahwa dia adalah sudah terpapar COVID-19. Yang kemudian adalah gatal-gatal, muncul bintik merah, serasa terbakar, sama seperti yang sudah kita lihat bahwa ada seorang artis di Indonesia yang mengalaminya. Dan yang kelima adalah sakit perut, diare, dan muntah-muntah. Nah, tapi kita tidak boleh pukul rata semuanya gejala-gejala ini. Karena setiap orang itu mengalami gejala yang berbeda, semua orang itu tidak sama. Dan saya perlu juga kasih tahu buat kita semuanya, jangan pukul rata kalau kita memberi saran atau memberi obat, atau apa yang kita tahu, apa yang kita ngerti tentang obat, ataupun tentang sharing, ataupun tentang postingan-postingan di sosial media, mengatasi COVID-19. Jangan pukul rata. Nanti saya akan saksikan semua saran-saran, semua video-video, semua tulisan-tulisan yang dikirim ke saya, disampaikan kepada saya. Ada beberapa yang baik buat saya, tapi ada yang beberapa membuat justru saya itu semakin down dan semakin menjadi-jadi sakit COVID-19 ataupun sakit yang saya alami. Karena satu hal begini, kita harus melihat dan kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah ada sakit bawaan dalam hidup kita, dalam tubuh kita, apakah ada yang namanya selain COVID-19, sakit COVID-19 ada dalam tubuh kita. Sama seperti saya mengalami yang punya bawaan, yaitu sakit MAH dan asam lambung. Nah, saat tidak kita mengerti dan kita tidak pahami, maka dikasih obat ini, obat itu, bisa membuat asam lambung atau MAH kita semakin parah. Dan di saat asam lambung ataupun MAH kita itu semakin sakit, maka virus itu akan semakin menekan dan membuat kita semakin parah dan mungkin bisa sampai kepada kritis. Dan tahap kritis setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang tahap kritisnya itu adalah sesak napas, dan dia akan mengalami yang namanya sesak napas yang mungkin membuat dia ngap-ngap gitu ya. Tapi hari ini yang saya alami sangat berbeda dengan orang-orang yang lain, dan mungkin ada juga sama dengan yang saya alami dengan orang yang lain. Nah, saya tidak mengalami yang namanya gatal-gatal, dan saya tidak mengalami yang namanya hilangnya penciuman. Sejak dari awal sampai saat ini pun saya masih dalam karantina mandiri, saya tidak mengalami yang namanya gangguan penciuman. Bahkan waktu saya sedang mengalami kritis, karena yang saya alami itu adalah mualnya yang luar biasa, membuat saya saat mencium makanan itu semakin mual dan semakin mual. Nah, pada waktu saya mencari kehendak Tuhan dan merendahkan diri berpuasa itu, pada tanggal 21, 22, 23 itu saya berniat dan saya berkomitmen saya akan puasa Ester. Tetapi pada waktu tanggal 22 sore, saya mulai mengalami yang namanya nyeri otot ataupun pegel-pegel semuanya, dan yang paling utama itu adalah pinggang saya. Pinggang saya rasanya sakit sekali. Tetapi pada waktu tanggal 20 sore,
saya mengalami sedikit yang namanya gangguan di tenggorokan. Saya berpikir itu hal-hal yang biasa, karena dari dulu saya bukan terbiasa ya, sering mengalami yang namanya gangguan radang tenggorokan. Dan saya cuekin saja, paling nanti juga akan sembuh gitu. Tetapi pada waktu tanggal 22 sore, saya mengalami yang namanya sakit nyeri otot terhadap tubuh saya ini, mungkin karena pengaruh dari infeksi tadi itu yang saya sebutkan itu. Jadi saya langsung minum, dan saya belum berpikiran bahwa saya kena COVID-19. Saya hanya berpikiran mungkin saya dehidrasi. Kemudian saya minum, kemudian saya memakan roti, kemudian tunggu 1 jam, kemudian saya makan, dan setelah saya makan, saya beristirahat. Nah, pada waktu malamnya, saya itu mengalami yang namanya sakit kepala. Itu gejala tadi yang saya sebutkan, itu sakit kepala, dan saya mengalami yang namanya demam. Nah, saya belum berpikiran juga kalau saya itu kena COVID-19, dan saya berpikiran, ya kalau karena sakit radang tenggorokan, biasanya itu memang membuat badan itu hangat. Nah, tetapi membuat saya semakin khawatir, di mana demam saya itu tinggi, dan saya sangat-sangat menggigil sampai membuat saya tidak bisa tidur. Dan kepala saya juga sangat sakit sampai di ubun-ubun. Nah, saya berpikir kalau saya sakit tenggorokan ataupun radang tenggorokan tidak pernah sampai seperti ini. Dan saya masih berpikiran positif saja, dan saya tidak bisa tidur sama sekali. Dan saya hanya minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya ambil spray, saya ambil semua selimut, saya ambil apa yang bisa untuk membuat saya hangat gitu. Bahkan saya berpikir apakah ini karena AC-nya terlalu dingin, kemudian saya kecilkan, dan saya masih tetap menggigil. Tapi saya tetap berjuang, saya pikir hanya sakit biasa saja. Kemudian tanggal 23-nya, pagi-pagi saya sudah tidak mengalami demam lagi, dan saya sudah bisa beraktivitas biasa. Tetapi di tengah malam pada saat saya nggak bisa tidur itu, badan saya ini mulai kerasa sakit semuanya, bukan hanya lagi di pinggang, tetapi semuanya engsel-engsel atau sendi-sendi ini seperti mau copot rasanya. Jadi seperti rasanya itu seperti sakit cikungunya gitu. Tapi saya masih belum juga berpikiran bahwa itu COVID-19. Nah, hari Rabu tanggal 23 saya pergi ke apotik, saya membeli obat radang, dan sebelumnya saya bertanya kepada seorang jemaat, karena jemaat ini seorang apoteker dan juga ada tetangga yang apoteker. Saya bertanya apa obat untuk radang, dan kemudian karena saya sudah merasa tidak kuat lagi, akhirnya saya pergi ke apotik dan saya membelinya dan saya minum. Tetapi pada waktu 22 malam saya sudah meminum paracetamol untuk menurunkan panas, dan tapi memang tidak turun-turun gitu. Tetapi pada waktu pagi sudah tidak panas lagi. Akhirnya saya pergi ke apotik Rabunya, beli obat radang, dan saya meminumnya, oke, dan biasa saja, dan saya makan. Nah, 23 malam, yaitu Rabu malam, kembali lagi menggigil dan sakit kepala, dan menggigilnya luar biasa. Saya belum pernah mengalami yang namanya menggigil sakit seperti ini, dan benar-benar tidak bisa tidur. Sakit kepala sampai di ubun-ubun, dan kembali lagi engsel-engsel ini rasanya sepertinya mau copot begitu. Dan saya 1 jam tidur, bangun, 1 jam tidur, bangun, 1 jam tidur, bangun, 1 jam tidur, bangun. Saya melihat sepertinya ini sangat-sangat melelahkan. Saya sudah minum obat radang tenggorokan, tapi tidak ada, justru semakin parah yang saya rasakan. Justru yang saya rasakan ini bukan membaik, tapi semakin memburuk. Akhirnya hari Kamis tanggal 24 itu saya bertanya kepada teman-teman, kepada tetangga, kepada siapapun yang pernah mengalami yang namanya pengalaman COVID-19 atau saudaranya atau keluarganya.
Dan saya bertanya. Dan di samping itu, saya juga melihat di Google. Saya sudah mulai berpikiran, jangan-jangan ini saya kena COVID-19 atau bagaimana. Nah, saya mulai searching di Google gitu. Dan saya melihat, kok sepertinya mirip dengan apa yang saya alami dengan gejala-gejala yang baru yang tadi saya sudah sampaikan buat kita semuanya di awal. Dan saya bertanya, sama juga gitu. Tetapi ada seorang teman ini berkata, Pak Rudi, nggak mungkin lah, Pak Rudi masih muda, percaya aja itu bukan COVID-19. Saya masih berpikiran positif juga, tapi disarankan untuk ke dokter gitu. Kemudian saya juga melihat, wah ternyata kalau sakit tipes juga, karena saya punya riwayat juga yang namanya sakit tipes. Jadi saya melihat kalau sakit tipes juga mengalami yang namanya pegel-pegel gitu, dan saya juga memiliki yang namanya sakit asam urat. Kemudian saya berpikir mungkin itu asam urat gitu. Tapi saya berpikir kenapa sampai sepertinya chikungunya, bahkan sempat juga berpikir bahwa saya ini mengalami yang namanya chikungunya gitu. Tetapi semakin kuat di hati, semakin ada suara di hati juga, harus ke dokter. Akhirnya saya ambil keputusan untuk saya pergi ke dokter dengan kepada dokter yang biasa saya berobat. Tetapi karena itu tanggal 24 hari Kamis kan persiapan malam Natal, dokter ini tidak praktek, dan di tempat biasa dia praktek, dan di rumahnya pun dia tidak buka. Tetapi puji Tuhan, saya WA, saya hubungi, dan beliau bersedia dengan senang hati, apa yang bisa saya bantu Pak, dan saya akan membantu. Dan saran beliau bahwa saya harus cek darah supaya bisa memberi obat apa yang pantas, dan apa sih sebenarnya gejala-gejalanya, dan kenapa bisa mengalami seperti itu. Dan akhirnya saya pergi cek darah, semua komplit, mulai dari trombosit sampai dengan CRP, semuanya, darah, gula darah, asam urat, kolesterol, semua dicek. Dan saya dikasih obat dari beliau, dan setelah itu saya meminum, dan sepertinya tidak ada perubahan. Tetapi sambil menunggu, saya tetap beristirahat, karena saya jam 10 pagi hari Kamis itu saya cek darah, hasilnya jam 1. Sekitar jam 3 saya ambil dan saya kasih tahu kepada dokter ini, dan saya laporkan. Dan ternyata hasil dari cek darah saya itu, trombosit saya turun. Yang normalnya itu adalah 150.000 sampai 550.000 kalau tidak salah. Tapi trombosit saya turun menjadi 161.000. Memang belum diambang batas minimal, tetapi sudah turun. Dan kemudian asam urat saya 7,9. Normalnya itu untuk laki-laki adalah 7, naik sedikit. Kemudian gula darah saya naik 200, yang 211, yang normal itu adalah 180 gitu. Dan ternyata saya ingat-ingat kenapa saya mengalami yang namanya gula darah tinggi, karena tidak ada riwayat sebenarnya gula darah tinggi. Pada waktu hari Selasa sampai dengan Kamis pagi itu, saya menghabiskan madu sekitar 250 ml, karena saya berpikir saya radang tenggorokan, maka saya berpikir itu kan panas dalam, jadi saya minum madu supaya sembuh. Tapi ternyata itu membuat gula darah saya naik. Dan setelah itu CRP, kolesterol saya semua selalu di bawah, dan dari dulu memang kolesterol saya selalu di bawah. Dan CRP saya ternyata lebih dari batas maksimal. Batas maksimal itu adalah 5 dan saya 6. Sebenarnya kalau masih 6 itu belum bisa dikatakan terpapar COVID-19. Jadi CRP itu adalah kalau tidak salah itu, kalau saya tidak lupa itu adalah imun dalam protein atau protein dalam imun, saya lupa begitu. Pokoknya intinya itu bisa kita melihat apakah ada virus atau ada virus
COVID-19 yang sudah menyerang imun kita, tubuh kita gitu. Dan petugas laborat berkata, Pak masih 6, itu masih wajar. Tapi kalau sudah 10 atau 11 itu berarti Bapak sudah positif COVID-19 gitu. Dan akhirnya saya pulang dan saya ambil obat di apotik tempat dokter menyarankannya, dan saya pulang Kamis malamnya. Saya sebelum tidur minum obat itu, dan puji Tuhan saya mengalami yang namanya bisa tidur nyenyak dan badan lebih enak, dan rasanya berbeda dengan hari Selasa malam dan Rabu malamnya dan Kamis berbeda. Dan saya 25 hari Jumat itu mengalami jauh lebih enak dan tidak ada demam, bisa tidur dan bla bla segala macam. Kebetulan itu tanggal 25 adalah hari Natal, 25 Desember. Tetapi ada beberapa juga jemaat sudah mengatakan bahwa mereka dalam keadaan yang kurang sehat. Terlebih pada waktu itu kami akan merayakan Natal, sebenarnya bukan merayakan tetapi membuat ibadah Natal dengan ibadah Natal onsite. Pada waktu tanggal 25 hari Jumat itu saya sudah tidak mengalami yang namanya jagi demam dan segala macam, tetapi memang masih lemas ya, dampak daripada waktu sakit. Dan Kamis malamnya itu saya benar-benar tidak merasakan yang namanya engsel ataupun sendi-sendi atau otot itu semuanya sakit, tidak seperti waktu tanggal 22 malam dengan 23 malam. Itu benar-benar bagi saya itu sangat-sangat luar biasa kritisnya, sampai saya teriak-teriak di kamar, sampai saya bilang, Bapak peluk saya, Bapak tolong saya, Bapak saya butuh Engkau saat ini. Dan sepertinya Tuhan itu jauh, tapi sebenarnya enggak. Dia ada menyertai saya, buktinya saya bisa lewati bersama dengan Tuhan. Karena sakitnya itu luar biasa, demamnya, wah, sungguh-sungguh membuat saya menderita pada waktu itu. Nah, waktu tanggal 25 itu, kami akan merayakan Natal on-site, dan Natal yang kami rayakan itu sebenarnya bukan perayaan ya. Sekali lagi saya katakan bukan perayaan, tapi hanya ibadah biasa, karena kami sudah rencanakan, dan di suatu tempat yang dimana agak lebih besar, dan supaya menghindari jarak yang sangat dekat. Dan sudah pesan nasi box gitu ya, dan kita sudah persiapkan. Tetapi kebetulan memang pembawa acara, pemimpin pujian itu sudah mengalami sakit, dan beberapa jemaat itu mengalami sakit, sehingga mereka kasih tahu kepada saya. Tetapi dengan iman mereka juga berangkat, dan sama dengan saya, begitu saya mendengar kabar bahwa pembawa acara, pemimpin pujian tidak bisa berangkat, maka saya menghandle semuanya, dan puji Tuhan berjalan dengan baik semuanya. Dan ada jemaat yang menyaksikan bagaimana Tuhan menolong sebelum Natal, bahwa dia mengalami sakit. Dia berkata, kalau saya sembuh Natal saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong saya. Dan singkat cerita, Natal selesai. Tetapi pada waktu kami selesai Natal, kami makan snack dengan menjaga jarak. Ada banyak jemaat yang berkata mengalami juga sakit, tapi puji Tuhan bisa mengikuti Natal. Dan selesai semuanya, kami langsung pulang. Begitu selesai makan snack dan tidak makan nasi boxnya di tempat, kami langsung pulang semuanya, dan pulang, dan saya juga pulang. Sore hari saya kedatangan tamu, yaitu di mana saya punya ibu angkat dan juga diangkat dari desa. Mereka datang karena kebetulan hari Natal, dan saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Yang saya tahu, Tuhan mengirim mereka, Tuhan menghantarkan mereka datang ke rumah, dan
Mereka datang, kita bercerita, dan ya biasalah karena Natal ya. Dan akhirnya sore hari saya punya niat dan saya punya kerinduan untuk mengajak mereka makan ke sebuah rumah makan di Purwokerto, di kota ini. Kemudian malam hari saya sudah baik-baik saja pada waktu kami makan, kami bersuka cita dan kami makan dengan kenyang dan kita bercanda dan segala macam lah. Tidak ada merasakan sakit, tidak ada merasakan apa-apapun, dan setelah itu kami pulang. Saya mulai merasakan yang namanya sakit perut. Saya merasakan sakit perut, tapi sakit perutnya ini berbeda, gitu, membuat saya mual. Akhirnya saya masih mengingat itu, kalau tidak salah jam 11 malam, akhirnya saya muntah. Saya muntah di kamar mandi. Dan setelah saya muntah, saya beresin semuanya, dan saya sikat gigi, mempersiapkan diri untuk tidur, untuk beristirahat. Dan akhirnya saya masuk ke kamar dan saya beristirahat. Tapi saya tidur hanya 1 jam saja, saya bangun. Saya bangun dan saya tidak bisa tidur lagi. Dan mulai jam 1 malam, berarti itu tanggal 26 dini hari, 26 dini hari, hari Sabtu, saya mengalami yang namanya sangat menggigil dan demam tinggi dan sakit kepala lagi. Sampai di ubun-ubun, lebih parah dari tanggal 22 malam dan 23 malam. Itu sangat sakit sekali. Dan itu terjadi mulai dari jam 1 malam dini hari itu sampai jam 4 pagi. Saking saya tidak kuatnya, sekitar jam 1 itu saya keluar dari kamar dan saya melihat kamar di mana ibu angkat saya tidur. Dia tidur dan lampunya nyala. Saya melihat dan saya berpikir satu kebiasaan beliau adalah di tengah malam beliau selalu berdoa. Dan saya lihat lampu kamarnya nyala, beliau berdoa. Saya tunggu, tapi saya sambil menunggu saya sudah menggigil dan sangat menggigil sekali. Akhirnya sekitar jam 2 beliau masih berdoa, saya datang dan saya ketok pintu kamar dan saya sudah gak kuat dan saya gak mampu dan saya hanya bisa bilang Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, dan saya sudah lemas sekali. Engsel-engsel ini rasanya copot semuanya dan kepala itu migren kah atau apa, semuanya pokoknya saya belum pernah mengalami hal yang demikian. Lebih parah lagi. Saya bilang, ibu doain saya. Dan akhirnya saya didoain, kita berdoa kurang lebih setengah jam, apa 1 jam saya lupa, saya tidak melihat jam lagi ya. Mulai merasa enak setelah berdoa dan saya akhirnya pindah ke kamar saya dan saya bilang kepada ibu-ibu, tolong semua spray, selimut dan bantal-bantal yang ada di kamar sebelah ambil dan tindih buat saya supaya saya hangat gitu. Dan akhirnya kalau tidak salah AC saya matikan dan saya bilang ibu tidur di kamar saya. Dan sudah semua selimut, semua spray dan bantal itu ditindih kepada saya masih menggigil. Akhirnya ibu mengambil keputusan untuk sambil memeluk saya. Saya sudah dipeluk pun masih tetap menggigil dan menggigilnya itu sangat luar biasa. Saya berpikir apakah ini sudah COVID-19 atau ini malaria atau apa begitu. Dan akhirnya sampai jam 4 tidak bisa. Berdoa. Ibu bilang, ayo kita berdoa. Tapi tetap menggigil. Akhirnya jam 4 itu saya berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah tidak mampu lagi. Bahkan saya duduk, saya sudah melihat orang itu seperti goyang-goyang begitu. Jadi seperti joget-joget dan saya bilang, ibu bangunin adik. Dan saya mau dibawa ke rumah sakit saja. Kita ke rumah sakit dan saya sudah tidak kuat, saya harus ke IGD. Akhirnya dibangunkan dan setelah itu kami pergi ke IGD. Kami masuk ke sebuah rumah sakit di Purwokerto, yaitu Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Setelah sampai di sana, saya dibawa. Tetapi sebelumnya saya sudah berpikiran bahwa saya ini sudah tidak kuat lagi kalau rawat jalan. Dan sebelum berangkat, saya sudah bilang kepada ibu, siapkan baju, siapkan semuanya yang untuk rawat inap.
Dan saya sudah punya pikiran, saya sudah nggak sanggup di rumah. Kalau ibu dan adik pulang, nanti terjadi lagi dengan hal yang sama. Beberapa waktu yang sudah terjadi, saya nanti nggak kuat. Lebih baik saya dirawat di rumah sakit saja. Saya berpikiran seperti itu, dan kebetulan rumah sakit Wijaya Kusuma ini adalah rumah sakit yang pernah orang dirawat COVID-19 di sana, dan saya mendoakan melalui video call, dan saya mendengar bahwa di rumah sakit itu perawatannya dan semuanya dalam penanganan COVID-19 sangat recommended, bagus. Dan akhirnya saya berpikir saya ke rumah sakit itu saja. Ya, kami sampai di rumah sakit itu dan masuk IGD, sepi. Hanya ada satu suster, mungkin juga itu dokter, mungkin masih dokter koas, dan suster ngecek saya dan bertanya apa yang dirasakan. Saya menceritakan semuanya, dan pada waktu itu saya ditensi, dan ternyata tekanan darah saya 170/114. Saya berpikir pantas saya duduk saja melihat orang sudah goyang-goyang, dan saya berdiri itu pasti jatuh. Berdiri jatuh. Saya harus dipegangi keluar dari kamar sampai ke atas mobil, dan dari mobil di IGD sampai ke tempat tidur, ke ruang IGD saya juga harus dipegangi karena saya sudah tidak kuat. Dan tidak ada demam, tapi rasanya engsel itu semua masih sakit. Akhirnya dicek, dan dokter juga ngecek saya, bertanya apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Nah, kemudian suster berkata, "Pak, Bapak mau rawat inap atau mau rawat jalan?" Saya berkata, saya mau pilih rawat inap. "Oke Pak, kalau Bapak mau rawat inap, prosesnya di sini Bapak harus rapid test dulu. Dan jikalau Bapak nanti terpapar COVID-19, Bapak harus isolasi mandiri dan tidak ada yang menjaga. Dan memang agak ribet di sini. Tapi kalaupun tidak, nanti boleh menemani, kalaupun tidak COVID-19, boleh ada yang menemani, Bapak akan masuk kamar." Oke, saya siap, apapun resikonya, pokoknya saya mau pilih, saya tetap rawat inap. Dan akhirnya adik saya mengurusin semuanya, dan akhirnya darah saya diambil, saya dicek. Nah, setelah dicek dan keluarlah hasil dari rapid test saya bukan yang dicucuk di tangan, tapi itu rapid test serologi. Jadi diambil, dan hasilnya ternyata adalah non-reaktif. Dan saya bersyukur, dan saya berterima kasih, dan saya laporkan, dan saya beritahu di grup gereja di mana saya menggembalakan. Saya berkata saya masuk rumah sakit dan hasil rapid test adalah non-reaktif. Tetapi setelah keluar rapid test non-reaktif, suster berkata, "Bapak akan masuk ruang kamar, tetapi sebelum masuk ruang kamar, Bapak akan di ronsen." Kemudian, singkat cerita, saya di ronsen, dan setelah di ronsen, saya masuk kamar dengan ibu dan adik saya, dan saya masuk di kelas 1, dan puji Tuhan tidak ada orang di kamar tempat saya masuk itu, karena kelas 1 itu diisi 2 orang. Akhirnya saya masih sendiri di situ. Hari tanggal 26 saya masih sendiri, dan tanggal 27 juga saya masih sendiri. Akhirnya 2 hari saya di kelas 1 itu sendiri dengan ibu. Bukan sendiri, maksudnya saya sendiri pasiennya di kamar itu, dan saya berdua dengan ibu di situ. Tetapi setelah masuk tanggal 26 sore, dokter paru itu datang hanya melihat saya karena saya tidak mengerti dan saya tidak paham. Hasil ronsen saya dilihat, dan malam 26 malam suster berkata, "Pak, besok pagi Bapak," berarti itu tanggal 27 Minggu, di swab. Akhirnya setelah saya di swab tanggal 27 pagi, saya di swab di pagi-pagi, itu dicolok-colok hidung, dan riak saya diambil sebagai contoh untuk di laboratorium.
Dan hasilnya tidak keluar langsung tanggal 27 itu. Kami harus menunggu sampai tanggal 28 Senin. Karena 27 hari libur. Kami menunggu dan ternyata tanggal 27 sore, bukan sore ya, itu hampir sudah malam, ada pasien masuk ke ruang kamar di mana saya rawat inap dan saya mendengar bahwa pasien tersebut adalah reaktif dan beliau dari luar kota. Dan akhirnya saya membuat deg-degser dan saya berpikiran ya macam-macam. Tapi pada waktu itu saya sudah tidak berdaya dan saya tidak bisa apa-apa. Tetapi saya masih berpikiran bahwa saya tidak kena COVID-19. Tapi saya berpikir, wow, ini sebelah saya katanya reaktif. Beliau masuk 27 malam dan 27 pagi saya sudah diambil tes swab dan saya tidak berpikiran bahwa saya tertular dari beliau. Tapi sebelumnya tanggal 26 jam 9 pagi saya masih mengalami yang namanya menggigil. Saya tidak tahu itu sudah panas matahari jam 9 atau jam 10 saya lupa. Saya mengalami yang namanya menggigil luar biasa. Dan akhirnya suster memberikan obat melalui infus, 1 botol kecil itu supaya tidak menggigil. Dan puji Tuhan, mulai saat itu saya tidak menggigil lagi sampai saya keluar dari rumah sakit. Dan pada akhirnya sampailah tanggal 28 hari Senin pagi kita menunggu dan jemaat juga menunggu. Semua orang yang tahu bahwa saya masuk rumah sakit menunggu, bahkan saya sendiri pun deg-degser, apakah positif, apakah negatif. Kita berpikiran positif saja dan kita berpikiran bahwa saya negatif, Sebab kalau saya positif, kemungkinan besar jemaat atau orang-orang yang bertemu dengan saya itu akan terpapar juga. Karena pada waktu tanggal 25 kami ibadah Natal onsite dan akhirnya 28 sore keluarlah hasil swab. Ya tidak mengerti, saya dan ibu tidak mengerti di luar kamar saya itu ramai sekali suster dan ada suster yang pakai APD kemudian bawa semprot disinfektan dan segala macam. Kita belum berpikiran apa-apa dan mereka cerita-cerita ngobrol-ngobrol di sana. Dan setelah itu saya ditemui suster, "Pak, Bapak pindah. Apa Bapak sudah diberitahu sama perawat?" Saya berkata, "Tidak. Kenapa saya pindah?" Dan dia berkata, "Bapak positif COVID-19." Saat itu sempat mengalami yang sedikit namanya down. Bukan karena sakitnya, tapi saya berpikir, wah, ini pasti beberapa jemaat juga mengalami. Akhirnya saya diberitahu dan dibawa keluar, masuk ke ruang isolasi dan ibu disuruh pulang. Dan saya berkata, boleh saya telepon sebentar adik saya supaya ibu saya dijemput dan hal-hal yang lainnya supaya diurus. Dan akhirnya saya masuk ke ruang isolasi, dilihat orang banyak dan rasanya di hati saya itu, Tuhan tolong saya, Tuhan kuatkan saya. Dan bagaimana jemaat yang pada waktu tanggal 25 bertemu dengan saya. Akhirnya ibu dijemput dan saya masuk ruang isolasi. Dan saudara pasti menunggu lagi.
bagaimana saya mengalami pertolongan Tuhan di ruang isolasi. Tapi karena video pada saat ini sudah terlalu panjang, maka saya akan lanjutkan di video berikutnya. Buat sahabat kasih Bapa, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bahkan boleh kirim kepada orang-orang sebanyak-banyak mungkin, supaya bisa memberkati banyak orang kesaksian apa yang saya alami. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan sahabat kasih Bapa yang bertanya bagaimana ceritanya dan bla 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 segala macam. Itulah cerita saya. Tadi saya sudah bercerita dari awal. Nanti saya akan ceritakan, saya akan saksikan bagaimana saya mengalami yang namanya masa krisis yang kedua waktu saya di ruang isolasi. Demikian cerita saya, kesaksian saya bagaimana awalnya sampai saya dinyatakan positif COVID-19. Buat sahabat semuanya, sahabat kasih Bapa, tetap jaga kesehatan. Itu yang paling utama. Karena kalau kita memiliki kesehatan yang benar-benar fit, COVID-19 tidak mempan, ataupun mungkin kita kena COVID-19, tapi kita tidak mengalami yang namanya sampai gejala yang berat, atau sampai mengalami yang namanya kritis seperti yang saya alami. Dan yang kedua, tetap ingat dan patuhi prokes, protokol kesehatan COVID-19 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Dan jangan lupa tetap berharap, andalkan Tuhan, di mana Tuhan yang bisa menolong kita. Di video berikutnya saya akan menyaksikan di mana masa-masa saya sendiri, banyak hal yang akan saya ceritakan, di mana suster tidak bisa masuk sembarangan, di mana saya mengalami yang namanya impus copot, di mana saya mengalami yang namanya benar-benar tidak ada orang lain yang bisa menolong saya, hanya saya dengan Tuhan. Dan ada lagi banyak kesaksian bagaimana Tuhan itu nyata hadir dalam hidup saya. Demikian di part pertama ini atau di video ini, kesaksian bagaimana saya bisa terpapar sampai dinyatakan positif COVID-19. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.